Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darmanto, saya akan berbagi pengalaman pribadi saya tentang 7 langkah praktis memulai bisnis online ya. Simak video saya ini nanti sampai selesai ya. Mudah-mudahan dengan kamu menonton video ini sampai selesai, kamu yang ingin memulai bisnis online itu bisa segera mewujudkannya ya. Oke, sambil mulai nonton ini ya, silahkan yang belum subscribe dulu, like juga ya, dan bagikan ke teman-teman kamu nanti video ini ya. Oke, lanjut. Untuk memulai bisnis online, sebelumnya kamu harus punya mindset dasar dulu ya. Mindset dasar memulai bisnis online itu ada 3 yang menurut saya, yaitu untuk memulai bisnis online butuh uang ya. Jadi bisnis online juga butuh uang kalau kamu ingin memulainya. Terus bisnis online juga kamu harus siap rugi ya. Yang dipikirkan itu nanti jangan untungnya aja. Jadi nanti ketika kamu mulai bisnis online, untuk awal-awal mungkin kamu ada kerugian, kamu harus siap ya. Jadi jangan pikirnya untung melulu, nanti kalau nggak siap rugi repot. Nah, selanjutnya untuk mulai bisnis online juga butuh proses ya. Karena yang namanya sesuatu itu tidak bisa langsung menghasilkan secara instan gitu ya. Ibarat kata mie aja yang instan butuh proses untuk dimasak. Nah, apalagi suatu bisnis ya. Sekalipun bisnis online itu cenderung lebih mudah, hasilnya juga lebih cepat, tetapi yang bisnis ini juga harus siap namanya berproses. Nah, inilah mindset dasar yang perlu kamu persiapkan ketika mau memulai bisnis online. Nah, selanjutnya, mengapa bisnis online? Ya, ini buat kamu-kamu yang mungkin saat ini masih offline, kenapa sih kamu perlu bisnis online? Atau mungkin kamu yang saat ini ingin memulai usaha ya bisnis online. Kenapa? Jadi yang pertama adalah kamu ketemu mulainya adalah modalnya kecil ya. Bisnis online itu modalnya cukup kecil. Yang kedua, resikonya kecil ya. Ya, resikonya kecil tadi di mindset dasar adalah namanya resiko ya, resiko rugi itu. Nah, jadi resikonya ada ya, resiko tapi kecil itu. Terus di sini adalah potensinya besar. Kenapa potensinya besar? Nah, sekarang ini dari data yang saya baca di ini Hotsuite ini, per Januari 2020 di Indonesia itu pengguna internet sangat banyak ya, meningkat drastis ya. Jadi pengguna internet ini ada sampai 175 juta lebih ya. Ada 64% dari penduduk Indonesia ya. Nah, di Indonesia orang-orang yang aktif di sosial media itu sampai 59%. Ya, ada 160 juta lebih ini ya yang aktif. Nah, terus yang terkoneksi dengan internet ini yang ada ratusan juta ini adalah pasar ya yang sangat potensial bila kamu ingin menjual sesuatu ya. Jadi karena pengguna internet ini cukup besar. Oke. Nah, selanjutnya nanti ini waktunya fleksibel. Nah, bisnis online itu waktunya fleksibel dalam artian bisa dikerjakan di mana saja ya. Selama ada internet, bisnis online itu bisa dijalankan sekalipun dari desa ya, pinggir laut, atau di
pegunungan sekalipun, selama itu masih ada internet bisa. Terus juga bisa dijalankan secara sampingan ya. Jadi kalau misalkan kamu itu saat ini masih kerja gitu ya, bisa itu bisnis online dimulai dengan memanfaatkan waktu luang gitu ya. Jadi waktunya itu fleksibel sekali gitu lah. Mau dikerjakan misalkan pagi atau malam atau siang, ya, sambilan itu bisa ya. Inilah enaknya bisnis online. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih memulainya ya. Oke, langsung saja tadi di awal saya sebutkan ada 7 ya. Di awalnya ada 7 langkah ya. Nah, ini untuk memulainya ya, memulainya adalah yang pertama kamu harus menentukan target market dulu. Ya. Ketika mulai bisnis online, target market ini penting. Target market adalah hal dasar yang kamu perlu tentukan. Contohnya kamu itu ingin nanti di online itu menjual baju gitu ya. Terus bajunya ini segmennya itu pembelinya apa namanya menengah bawah atau kelas atas, atau misalkan kamu target marketnya itu apa namanya orang-orang yang punya kesulitan dalam hal membuat website. Nah ya, nah mungkin berarti targetnya itu pasarnya. Nah nanti bisa nanti apa namanya kamu menentukan apa namanya produk atau apa sih yang pas gitu ya. Oke, jadi ini target marketnya yang perlu disiapkan atau ya pasarnya gitu loh. Nanti kalau lebih spesifik lagi nanti target pasar itu target marketnya bisa dibidik dari mulai apa umur ya, terus apa namanya eh, penghasilan dan sebagainya gitu. Ini yang perlu dipikirkan dulu. Nah, ya jadi kalau kita mau mulai bisnis online, ini penting sekali untuk menentukan target market. Nah, yang kedua tadi itu kalau target marketnya sudah ada adalah nanti memilih produk atau layanan, gitu ya. Target marketnya sudah ada, nanti langkah selanjutnya adalah nanti kamu perlu menentukan atau memilih produk atau layanan, ya. Nah, contohnya kalau misalkan ini saya melihat dari marketplace, produk-produk atau layanan yang sangat potensial, ada 10 kategori produk didasarkan dari Shopee. Ini ada yang paling nomor satu adalah kecantikan. Ya, ini kecantikan, ini bisnis uh, online yang kalau di Shopee ini paling banyak pencariannya gitu, paling banyak apa namanya favorit lah ya, paling favorit lah. Nomor keduanya adalah perlengkapan rumah tangga, 3 fashion muslim, 4 pakaian wanita, 5 handphone dan aksesoris, terus kesehatan, tas wanita, ibu dan bayi, elektronik. Nah, yang terakhir 10 itu pakaian pria. Ini kalau didasarkan dari data Shopee. Nah, kalau dari ini marketplace ini Tokopedia ya. Dari Tokopedia itu ada rumah tangga ya, produk-produk yang terkait dengan kebutuhan rumah tangga. Terus perlengkapan pesta ya, pesta ini pesta craft ya, kayak souvenir dan sebagainya itu apa namanya pencariannya cukup banyak ya, ini cukup laris gitu loh kalau di Tokopedia nih, dasarnya dari Tokopedia. Terus handphone atau tablet ya, ini jadi terus produk kebutuhan yang alat-alat dapur ya, alat-alat dapur juga ini cukup banyak ini yang mencari karena ini nomor 4 di Tokopedia. Selanjutnya kecantikan, ada makanan minuman, office stationery, kesehatan, elektronik dan pertukangan. Pertukangan itu maksudnya adalah alat-alat yang terkait dengan kebutuhan tukang lah ya. Ini di Tokopedia itu banyak orang-orang yang mencari alat-alat itu. Nah, ini nomor 2 yaitu kalau mau bisnis online adalah memilih produknya ya. Terus kalau ini kan dari marketplace. Nah, kalau dari
pengalaman saya pribadi ya, berdasarkan data pengamatan saya, untuk mulai bisnis online itu bisa dimulai kalau produk fisik itu jualan fashion ya, fashion, makanan, terus kecantikan, terus kesehatan, elektronik, terus jasa kebersihan. Ini saya selama 7 tahun menjalankan usaha online itu ada klien saya yang menjalankan bisnis jasa kebersihan ya, seperti cuci sofa, sedot WC itu dengan menggunakan online. Ini usahanya cukup berkembang pesat ya, ini dari pengamatan saya pribadi. Selanjutnya dari pengamatan saya pribadi, produk yang bentuk non fisik itu produk seputar ini kebutuhan jasa digital marketing ya, kayak pembuatan website yang saya sendiri juga menjalankan ya, SEO itu optimasi, terus content writer, Google Ads, Facebook Ads, itulah ya, seputar kebutuhan digital itu sangat potensial kalau mau dimulai untuk di online kan ya bisnisnya gitu, di online. Untuk memulai bisnis online ini, jasa non fisik ini cukup besar potensi untuk kesuksesannya ya. Selanjutnya adalah afiliasi. Afiliasi adalah cara gampangnya adalah kita menjualkan produk punya orang lain ya, yang nanti linknya itu di share nanti dengan istilahnya itu ada link dengan kode tertentu ya, link-link afiliasinya. Nah, nanti ketika kita nge-share terus ada orang yang beli dari link itu, kita dapat komisi ya. Itu afiliasi, itu cara sederhananya seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita jualan ebook ya. Ebook ini cukup mudah kalau kamu mau bisnis online dengan menjual ebook ya. Bisa ebook buatan sendiri, ebook punya orang lain, itu sangat potensial. Jadi apapun kemampuan kamu itu bisa dibuat dalam bentuk ebook ya. Saya dulu pernah punya klien jualan ebook, itu produknya ini resep membuat pempek. Itu cukup laris yaitu. Nah, ebook dan video itu dijual satu paket itu sampai 200.000 gitu kan. Coba bayangkan aja gitu. Satu kali membuat ya bisa dijual ribuan kali. Nah, jadi itu bayangkan itu potensi keuntungannya. Kalau satu ebook aja 200.000, ada 1.000 aja yang menjual atau yang membeli, udah ketahuan itu ya, 200 juta gitulah. Selanjutnya untuk produk yang non basicnya adalah e-course ya, kursus online ya, untuk dimulai di bisnis online sangat potensial sama, karena e-course itu ya modalnya ringan ya, terus potensinya cukup besar gitu, karena kita bisa mentarget orang-orang yang kursus itu dari mana saja gitu, dari seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri ya. Jadi kursus online itu salah satu jenis produk atau layanan ya yang bisa dijual lewat online dengan potensi keuntungan yang cukup besar. Nah, selanjutnya adalah produk tentang ini, desain grafis ya. Desain grafis salah satu produk non fisik yang saya rekomendasikan kalau kamu ingin mulai bisnis online, karena hampir semua orang-orang yang punya usaha itu membutuhkan layanan desain grafis ya. Jadi misalkan kamu itu bisa bikin logo ya, setting kartu nama, bikin desain banner, ini jual saja nih via online, karena ini kebutuhannya besar ya, pangsa pasarnya luas, modalnya juga ringan gitu loh ya. Jadi bisa kamu coba. Selanjutnya adalah software ya, jualan software, produk non fisik yang ketika mau bisnis online itu software adalah produk-produk yang sangat laris ya. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi digital marketing, software pendukungnya itu sangat dicari itu. Contohnya ketika mau ngiklan di Facebook misalkan,
Ada software yang bisa mencari target audiens yang lebih mudah gitu kan. Misalkan kita mencari hashtag yang banyak dicari di Instagram. Nah, software-software seperti itu tuh kalau kamu bisa membuat, nah ini bisa dijual ya. Kalau belum bisa membuat, yaitu bisa menjualkan software buatan orang lain ya dengan sistem afiliasi ini. Tadi yang saya sebutkan. Nah, ini produk-produk yang bagus menurut saya berdasarkan pengamatan saya ketika mau dijual lewat online ya, untuk bisnis online. Oke, setelah produk, selanjutnya untuk memulai bisnis online adalah nomor 3, membangun media jualan. Nah, ini penting sekali. Untuk bisnis online, media jualan yang saya rekomendasikan yang pertama adalah kamu perlu membuat namanya website ya, blog. Karena website dan blog ini adalah aset penting, aset digital ya. Karena ini kalau saya mengibaratkan itu website dan blog itu ibarat kata perahunya gitu loh, perahu kita gitu, rumah kita di dunia online gitu, untuk mempermudah kita mendapatkan calon pembeli gitu dengan adanya website dan blog ya. Oke. Nah, website dan blog ini bisa kamu buat sendiri dengan mengikuti tutorial di YouTube, di Google ya. Kalau kamu sibuk atau nggak bisa atau ingin lebih praktis, bisa menggunakan jasa pembuatan website itu, biayanya juga cukup terjangkau lah itulah. Selanjutnya untuk media jualannya adalah sosial media ya. Sosial media itu saya menganggapnya itu ibarat kata itu kalau kita mau jualan itu pancing kita gitu loh. Nah, setelah adanya website, nah sosial media itu kita sebar pancing kita gitu loh. Contohnya saya mau jualan di Facebook, terus mau di Instagram gitu ya. Nah, itu di Twitter misalkan, ini sosial media seperti itu sebagai tempat saya untuk menginformasikan website saya gitu. Jadi nanti orang itu bagaimana mengunjungi website saya itu melalui sosial media tersebut seperti itu. Jadi karena sosial media itu menurut saya itu kan karena kita nebeng ya atau nunut gitu kan dalam bahasa Jawa itu, makanya sosial media saya jadikan itu media jualan saya nomor 2 setelah website gitulah. Karena kalau misalkan sampai terjadi itu sosial media itu kena banned ya, atau kena hapus, nah ini nggak masalah, kita buat lagi walaupun dari nol ya, tapi website kita itu sudah dikenal dulu gitu loh. Jadi ketika nanti ada pengunjung website baru ya tinggal kita cantumin sosial media kita yang baru itu di websitenya gitu loh. Karena kalau kita jualan di sosial media itu namanya aturan mereka itu cukup ketat, biasanya itu rawan sosmed, makanya rawan banned ya. Makanya kalau mau bisnis online, sosial media jadikan media jualan yang nomor 2 gitu loh. Nah, selanjutnya nomor 3 adalah marketplace ya, media jualannya. Jadi kamu tuh saat ini untuk media jualannya apa sih yang sudah kamu bisa, apa sih yang sudah kamu miliki. Nah, kalau misalkan kamu sudah bisa marketplace atau sudah bisa memiliki marketplace ya, ini kamu sudah bisa pakai untuk media jualannya. Selanjutnya untuk media jualannya adalah YouTube. Saya tempatkan di nomor 4 karena YouTube itu ketika kita mau jualan menggunakan YouTube itu butuh kemampuan namanya ngedit video gitu ya, punya kamera yang bagus gitu kan. Jadi ini media jualan di YouTube itu saya tempatkan di nomor 4 gitu lah ya. Ini YouTube cukup bagus juga untuk berjualan karena
YouTube adalah sumber sumber media online yang banyak dicari setelah Google gitu ya, menjadi sumber informasi gitu loh ya. Orang sekarang ini mencari informasi itu banyak sekali di YouTube. Setelah Google, YouTube itu nomor kedua gitu. Jadi ketika mau buat jualan di situ kamu bisa membuat tutorial, bisa membuat ya video-video lah ya yang terkait dengan produk yang kamu jual itu lewat YouTube. Itu cukup membantu gitu ya. Nah, yang kelima, media jualan untuk bisnis online adalah pakai aplikasi. Saya menganggap itu kayak WA gitu ya. Terus ada yang terbaru tuh TikTok itu. Ini aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai ya, itu untuk jualan online. Nah, jadi kalau kamu punya WA itu bisa dipakai untuk media awal untuk berjualan. Jadi untuk media jualannya dari 5 kategori yang saya rekomendasikan, silahkan kamu saat ini itu sudah punya media jualan yang mana gitu loh, dari 5 ini media ini gitu. Nah, yang sudah kamu punya, kamu bisa maksimalin dulu gitu. Kalau yang belum punya nanti dilengkapi. Karena ini media jualan ini yang saya rekomendasikan dan saat ini memang saya jalankan gitu. Saya pakai semua ini media ini untuk bisnis online saya. Nah, jadi kalau kamu belum punya, satu persatu ini nanti kamu bangun gitu ya. Selanjutnya nomor 4, setelah membangun media jualan adalah kamu perlu mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung ya. Ketika jualan online kamu atau bisnis online kamu ingin kamu promosikan melalui website ya, melalui marketplace, melalui YouTube ya, melalui aplikasi itu kamu perlu traffic atau pengunjung gitu loh. Nah, kamu misalkan udah punya website dibiarkan saja gitu, tidak ada traffic lah. Siapa yang mau beli gitu? Siapa yang mau melihat produk kamu gitu? Makanya kamu perlu traffic. Nah, traffic sendiri itu saya bagi ada dua cara gitu ya. Traffic atau dapat pengunjung itu dengan cara promosi gratis ya, yang saya anggap itu sama dengan kerja keras ya. Kamu bisa misalkan udah punya website gitu ya, websitenya di-share ke teman-teman kamu, di-share di grup-grup Facebook, di-share di fanpage gitu kan, dengan cara gratis. Nah, itu bisa gitu ya, dapat traffic gitu, dapat promosi gitu, dapat pengunjung gitu. Nah, selanjutnya untuk mendatangkan traffic saya rekomendasikan ini promosi berbayar ya. Promosi berbayar itu saya samakan dengan pola ya kerja cerdas ya. Jadi kalau kamu sudah punya media jualannya, website, marketplace, YouTube, sosial media, nah kamu perlu nanti melakukan promosi berbayar. Ya, kalau misalkan di Google, websitenya itu bisa diiklankan di Google pakai Google Ads. Kalau di Facebook, websitenya nanti diiklankan dengan Facebook Ads gitu ya. Itu contoh-contohnya. Kalau misalkan kamu punya akun marketplace, pengen banyak traffic, dipromosikan juga karena itu kan ada layanan berbayar ya yang premium gitu kan. Jadi ketika bisnis online kamu ingin makin besar, ya media jualannya itu perlu ada traffic, ada pengunjung, ya. Ada calon pembelinya itu dari traffic gitu loh. Semakin banyak traffic berarti semakin besar peluang untuk adanya calon pembeli ya. Oke. Jadi ini mendatangkan traffic adalah penting sekali gitu loh ya ke media jualan kamu gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya media jualan sepi gitu ya, nah kamu mungkin perlu pelajari gitu ya, bagaimana sih mendatangkan traffic ke media jualan kamu, bagaimana website kamu rame, bagaimana marketplace-nya rame gitu kan, bagaimana YouTube-nya banyak visitor, banyak pengunjung, banyak view gitu.
Itu semua perlu dipromosikan, diiklankan gitu loh. Baik gratis maupun yang berbayar. Nah, itu penting. Karena tidak ada traffic ya, berarti tidak ada minim lah ya calon pembeli gitu karena itu. Jadi itu langkah 4 untuk mulai jualan online ya atau bisnis online itu. Nah, yang kelima, kamu perlu namanya mau belajar dan praktek. Bisnis online kalau kamu masih baru berarti ya kamu perlu belajar gitu untuk lebih mendalami tentang bisnis online. Nah, setelah kamu belajar, kamu juga perlu praktek. Kalau kamu hanya belajar saja dan tidak mau praktek, percuma gitu loh. Nanti bisnis online kamu akan kurang berkembang. Misalkan kamu itu ingin bisnis online kamu menggunakan media jualan website, ya kamu nanti harus mau belajar bagaimana membuat website itu lebih baik gitu ya. Kalau misalkan kamu itu mau dijalankan sendiri ya, atau kalau kamu pakai jasa sih lebih enak gitu ya. Kamu nggak mau belajar gitu, nggak apa-apa. Tapi itu resikonya ya kamu harus keluar uang gitu lah. Nah, terus untuk memanage itu juga kan butuh ilmu, memanage media-media jualan. Ya, tentunya itu sekarang ini di Google, di YouTube ya, banyak sekali panduan-panduannya, banyak sekali orang-orang yang membuka kursus gitu, banyak sekali yang membuka seminar. Nah, ini silahkan ikuti atau belajar yang sedang kamu butuhkan dan nanti praktekkan, karena kalau hanya belajar saja dan nggak praktek ya percuma. Oke. Nah, yang nomor 6 untuk jualan online adalah fokus ya. Ketika kamu mudah menentukan target marketnya, sudah menentukan produk yang kamu mau jual ya, sudah menentukan media jualannya, sudah mulai kamu beriklan gitu ya, kamu harus fokus ya. Jangan mudah nanti ikut-ikutan bisnis-bisnis online lain yang mungkin hanya kamu melihat kesuksesan orang lain dalam bisnis online gitu. Ada teman yang misalkan bisnis online-nya tentang fashion laris, sedangkan kamu saat ini misalkan lagi jualan tentang herbal, tiba-tiba kamu berubah, itu jangan gitu lah ya. Dalam bisnis online itu perlu fokus dulu lah gitu. Jangan mudah gonta-ganti. Nah, itu penting. Nah, fokus ya. Yang tujuh, ketika kamu mau bisnis online, cari mentor dan ikuti arahannya. Nah, mentor ini saya rekomendasikan ini sebagai langkah untuk memulai bisnis online, karena dengan adanya mentor kamu akan bisa meminimalisir potensi kerugian, meminimalisir melakukan kesalahan-kesalahan, dan dengan adanya mentor kamu berpeluang lebih cepat untuk mungkin bisa sukses. Nah, yang penting nanti dalam mencari mentor, pastikan mentor itu seorang praktisi ya, yang benar-benar sudah praktek dan sudah ada hasil dari bisnis online-nya ya, bukan mentor-mentor yang cuman jago ngadain seminar, jago teori ya. Jadi nanti kamu carilah mentor, ya, ketika mentor itu memberikan arahan, ikuti arahannya. Ya, jadi kalau kamu sudah yakin dengan mentor itu ya, apa yang disarankan mentornya ikuti. Nah, oke. Itu saja ya share saya kali ini tentang pengalaman saya pribadi dalam memulai bisnis online. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau kamu ada kritik, saran buat share saya kali ini, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.